RK masuk bursa cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Ya nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024 semakin dekat. Nama Ridwan Kamil pun santer disebut masuk bursa Bacawa Pres. Kematian ibu dan anak tinggal kerangka di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat masih jadi misteri. Ahli psikologi forensik menyebut ada indikasi korban depresi. Gempa 6,8 magnitudo memporak-porandakan Maroko. Ribuan jiwa meninggal dunia. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres 2024 semakin dekat. KPU tengah mendesain masa pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres dipercepat menjadi 10 Oktober sampai 16 Oktober mendatang. Namun, baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih mencari pendampingnya. Nama Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus ex-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun santer disebut masuk bursa Bacawa Pres. Sementara langkah politik Demokrat jadi teka-teki. Isu Demokrat mengarah berkoalisi dengan PDI Perjuangan pun mencuat. Pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres 2024 semakin dekat. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sudah dideklarasikan sebagai bakal Capres dan bakal Cawapres Koalisi Perubahan. Sementara, baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih mencari jodoh bacawa pres. Padahal, KPU tengah mendesain masa pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres dipercepat. Dari sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November menjadi 10 Oktober sampai 16 Oktober 2023. KPU menyesuaikan dengan norma peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Pemilu khususnya nomor 7 tahun 2023 pasal 276 ayat 1. Sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Jika KPU mengesahkan percepatan, maka waktu bagi keduanya menentukan cawapres pun semakin singkat, kurang dari 30 hari. Di kubu Ganjar Pranowo, nama Ridwan Kamil santer disebut masuk bursa bacawa pres Ganjar. PDIP pun mengakui Ridwan Kamil sempat bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan Bung Karno di kota Bandung. Semua monumen-monumen itu dengan sangat baik, termasuk di konferensi Asia Afrika, dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami memberikan apresiasi. Masuknya nama Kang Emil sebagai bacawa pres Ganjar pun jadi pertanyaan. Pasalnya, Partai Golkar telah mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. RK masuk bursa cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Itu tidak berkaitan dengan breaking news. Untuk mengenai RK bagaimana nih Pak proyeksinya? Ya nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Meski tak lama berselang, Ridwan Kamil mengonfirmasi yang ia maksud breaking news adalah me time, waktunya berlibur seusai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berpendapat, Golkar tak bisa menghalangi langkah politik kadernya. Tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang untuk maju karirnya. Kalau kami individu kita nggak bisa apa-apa.
tukar-tukar sama partai nggak bisa, karena partai sudah menetapkan kita mengusung Presiden Prabowo, Wapresnya nanti tunggu di internal koalisi. Tak hanya kubu Ganjar, saat bertemu Yeni Wahid 6 September lalu, Baca Pres Prabowo Subianto juga memberi sinyal kuat akan menggandeng anak muda sebagai pendampingnya. Bahwa Erik harus mewakili muda, anak muda, Gibran muda, dan banyak yang muda. semua. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Ridwan Kamil memang sedang jadi sorotan. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, nama Ridwan Kamil memang memuncaki elektabilitas bakal calon wakil presiden di angka 8,4%. Bersaing ketat dengan Sandiaga Uno dan Erick Thohir dengan perolehan 8,2 dan 8%. Saya yakin radar PDIP yang mengarah ke Ridwan Kamil itu karena pertimbangan geografis ya, geopolitik khususnya. Di dalam daftar calon pemilih 2024, Jawa Barat itu menyumbang 17,9% secara nasional. Dan ini jumlah suara yang sangat signifikan. Sementara itu, saat menghadiri acara Partai Bulan Bintang di Padang, Sumatera Barat, Prabowo Subianto menyindir politisi yang kerap bermanuver demi kekuasaan. Baca Pres yang juga Ketua Umum Gerindra itu menyebut politisi yang dimaksud suka melompat-lompat. Karena pengalaman saya, justru di elit yang kadang-kadang terlalu banyak, terlalu pintar, manuvernya terlalu banyak. Lompat sini, lompat sana. Tidak. Meski tak menyebut nama, pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Prabowo bisa saja ditujukan kepada Cak Imin atau Ridwan Kamil. Yaitu Cak Imin dengan Ridwan Kamil yang dianggap sudah berkoalisi dengan Gerindra, tahu-tahu menyeberang. Lalu juga di saat yang sama Ridwan Kamil sudah jadi kader Golkar, tahu-tahu main mata dengan PDIP kan ingin jadi cawapresnya Ganjar. Mungkin dalam konteks kekinian, dalam konteks saat ini bisa saja ya mungkin saja arahnya kepada dua tokoh tersebut. Usai deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin, Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Namun Muhaimin berharap Demokrat bisa kembali lagi bersama Nasdem, PKS, dan PKB. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Merespons harapan Cak Imin, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra menjawab, Demokrat tak akan CLBK dan tak mau lagi di ghosting. Kata yang pas adalah kami tidak ada CLBK dan tidak mau di ghosting kembali. Nah intinya gitu. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kini, langkah politik Demokrat jadi teka-teki. Isu Demokrat mengarah berkoalisi dengan PDI Perjuangan pun mencuat. Bahkan, Wakil Ketua Umum Demokrat, Benika Harman, sempat menyinggung hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono baik-baik saja. Meski belum ada pernyataan resmi kapan pertemuan politik Megawati dan SBY terwujud, namun komunikasi antara putra-putri Presiden ke-5 dan ke-6 Republik Indonesia ini kerap terjadi. Mungkinkah Partai Demokrat akhirnya merapat ke PDIP di kontestasi pemilu 2024? Saudara, kematian ibu dan anak tinggal kerangka di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat masih jadi misteri. Polisi gelar olah TKP kedua, mengamankan beberapa barang bukti dokumen dan tengah memeriksa 11 saksi termasuk keluarga korban. Ahli psikologi forensik menyebut, berdasarkan analisa bukti temuan di TKP menunjukkan adanya indikasi korban depresi. Kematian ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat masih jadi misteri. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengering hingga tinggal kerangka di dalam kamar mandi rumahnya Kamis 7 September lalu.
Untuk mengungkap misteri kematian ibu dan anak ini, polisi gelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi penemuan jenazah Sabtu lalu. Dalam olah TKP kedua, polisi mengamankan sejumlah dokumen, 2 senter, dan 2 dupa yang berisi bebatuan di dekat jenazah. Selain itu, polisi mengungkap bahwa listrik di rumah tersebut sudah dimatikan PLN sejak 28 Juli 2023 karena sudah menunggak 1 bulan. Polisi pun masih menyelidiki apakah temuan senter di TKP berhubungan dengan listrik yang sudah dimatikan. Polisi juga masih menyelidiki apakah ada jejak orang lain dan cairan racun di lokasi penemuan. Dalam olah TKP sebelumnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti botol minuman kemasan yang berada di samping jasad korban, secari kertas bertuliskan nomor telepon keluarga korban, dan sebuah file berjudul To You Whomever yang tersimpan di laptop yang diduga milik korban. Dalam file tersebut tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Pihak polisi pun mengungkap temuan file tersebut memiliki kesamaan dengan surat yang ditemukan di kamar korban. Kita padukan dengan surat yang kami temukan juga di kamar daripada Ibu Grace. Dari kedua surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini, ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Isinya adalah curhat, keluhan-keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Nah, ini nantinya akan didalami oleh psikologi forensik, ke belakang akan didalami, kemudian juga hubungan antar keluarga. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menganalisa bukti temuan pesan di TKP menunjukkan adanya indikasi korban depresi karena pesan tidak ditujukan spesifik untuk seseorang. Reza menilai pemilihan kata dalam tulisan tersebut menunjukkan kedua korban sudah terisolasi sangat jauh dari lingkungan sosial. Surat ini dengan kosakata whomever ini menunjukkan jarak sosial yang sudah sedemikian jauh antara para pelaku dengan orang-orang yang barangkali semestinya bisa dia percaya. Menjadi tempat curhat, menjadi tempat berkeluh kesah, mencari pertolongan dan seterusnya. Nah, kalau memang kata whomever itu kita anggap sebagai jarak sosial yang sedemikian jauh, maka muncul gambaran apakah mereka atau salah satu di antaranya mengalami depresi. Kalau iya depresi penyebabnya, maka sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga. Karena sekian banyak data menunjukkan depresi merupakan pintu gerbang tanda petik yang paling ideal bagi berlangsungnya bunuh diri. Di sisi lain, menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, kasus ini serupa dengan kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat yang disimpulkan meninggal akibat kesulitan ekonomi dan sosial. Adrianus menyebut ada faktor kesehatan yang membuat salah satunya tewas, diikuti kematian yang lain karena ada perasaan tidak mampu mengurus. Ya justru karena kita sudah punya pengalaman saat di Kalideres itu, maka kemudian semua berhati-hati ya. Kemudian kita membayangkannya sebagai wah ini ada kaitannya juga dengan dunia mistik. Nah, pada konteks kali ini kelihatannya hal-hal yang anehan itu tidak ada, ya tidak kelihatan. Jadi lebih mengarah pada bahwa ini memang perbuatan bunuh diri atau sakit di mana kemudian lalu meninggal dan salah satu atau keduanya tidak mampu mengurus salah satunya. Jadi saya bayangkan misalnya kalau ibunya kena serangan jantung, anaknya tidak mampu mengurus dan kemudian anaknya lalu dying juga gitu ya, atau sebaliknya. Temuan 2 jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah berawal dari warga yang curiga karena kedua korban sudah lama tak terlihat di permukiman. Warga pun mendatangi rumah korban dan masuk melalui pintu garasi lalu mencium aroma tidak sedap yang berasal dari kamar mandi belakang. Warga langsung melapor ke Polsek Cinere dan mendapati korban tewas dalam kondisi mengering hingga jadi kerangka. Menurut warga, sang ibu berinisial GAH, 68 tahun, dan anak laki-lakinya DAW, 39 tahun, dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Sedangkan suami korban telah meninggal dunia sejak 2011 lalu. Sementara, petugas keamanan menyebut korban tidak terlihat sejak pertengahan Juli lalu. Sudah lama nggak pernah kelihatan aja, nggak pernah keluar. Karena biasanya setiap hari Kamis keluar. Kini, polisi tengah memeriksa 11 saksi termasuk pihak keluarga. Sementara kedokteran forensik masih menganalisis hasil otopsi jasad kedua korban untuk mengetahui penyebab kematian.
Saudara, gempa 6,8 magnitudo memporak-porandakan Maroko. Korban meninggal dunia mencapai ribuan jiwa. Bangunan rusak parah, akses di sejumlah jalan pun terputus, hingga layanan listrik dan komunikasi rusak total. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Maroko memastikan tak ada WNI yang menjadi korban jiwa dan telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko untuk tanggap darurat kesiapan antisipasi gempa susulan. Jelang tengah malam waktu setempat, gempa hebat memporak-porandakan Maroko. Warga syok, tak menyangka gempa bermagnitudo 6,8 akan datang mengguncang. Gempa ini merupakan yang paling kuat melanda Maroko sejak 120 tahun terakhir. Provinsi Haus di wilayah pegunungan mengalami kerusakan terparah. Akses terputus, layanan listrik dan telepon rusak total. وزعما ما باش نهرب وطاح عليا كان وليت نعست هكا تا جا ولاد الجيران مساكن كيسمعوني كنغوت ودخلوا وجا هاد السيد تا هو الله يخليهم صحيحتهم وجاو الدراري كيجبدوا داك الشيء كلشي تحيد وكلشي داك التراب اللي عليا خرجوني وجابوني على هاد الناس. Hingga Selasa siang waktu Indonesia, dikutip dari laman Kompas.com, Kementerian Dalam Negeri Maroko mencatat 2.862 korban tewas, 2.562 orang alami luka-luka, dan ribuan bangunan rusak. Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat memastikan tak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa, termasuk peserta Konferensi Global Geoparks 2023 di Marrakesh. Duta Besar Indonesia untuk Maroko, Hasrul Azwar, menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko untuk tanggap darurat dan kesiapan mengantisipasi gempa susulan. Seluruhnya alhamdulillah selamat dari tragedi musibah gempa Maroko. PPI Maroko itu memiliki koordinator di setiap wilayah di mana WNI tinggal. Dan mereka paling cepat bergerak dan kemudian melaporkan sesuatu kepada kami apabila ada WNI yang mendapat kesulitan. Pengalaman kami memanajemen, mengelola WNI Maroko yang terkena dampak COVID itu sangat berharga dalam koordinasi dan kecepatan pemberitaan. Jadi Mbak, kami sudah pengalaman dalam menghadapi tanggap darurat dan arus informasi itu yang lebih penting. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat mengungkap ada dua faktor yang membuat gempa Maroko menelan begitu banyak korban. Pertama, intensitas gempa yang jarang. Kawasan Afrika Utara tempat Maroko berada memiliki tingkat kegempaan yang relatif rendah sehingga membuat Maroko juga tidak siap menghadapi bencana serupa. Kedua, konstruksi bangunan. Sebagian besar bangunan di Maroko, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota tua, tidak dibangun untuk tahan terhadap guncangan gempa. Lantas, apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia dari kejadian gempa hebat Maroko? Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan, Indonesia dapat memetik beberapa pelajaran dari gempa Maroko, seperti memperhatikan standar bangunan dan mewaspadai jalur sesar yang lama tidak aktif. Jadi ada beberapa catatan terkait dengan gempa Maroko ini, yaitu perlunya kita mewaspadai gempa kerak dangkal akibat sesar aktif ya. Nah, kita juga perlu mewaspadai sumber gempa dekat-dekat kota besar atau kawasan padat penduduk. Kemudian juga perlunya mewaspadai bangunan tua di jalur sesar aktif ya. Ini kalau bangunan tua perlu diperkuat dengan retrofitting. Selain ketahanan bangunan, respons terhadap gempa juga menjadi faktor penting penentu keselamatan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan lari, melainkan berlindung di bawah kursi atau meja kokoh. Jadi kalau gempa sedang
mengguncang kuat dengan dahsyat ya. Kita itu kan sulit berjalan, apalagi berlari ya, sehingga kita merangkak. Nah, pada kondisi itu kita sebaiknya jangan memaksakan untuk melari keluar rumah. Karena sangat sulit, sangat berbahaya, karena rumah tiba-tiba bisa roboh. Yang paling tepat yang dianjurkan adalah bagaimana agar kita segera berlindung di ruangan tersebut, mencari tempat yang bisa melindungi kita, apakah itu sebuah meja, sebuah kursi. Meski tawaran bantuan datang dari sejumlah negara termasuk Indonesia, namun pemerintah Maroko hingga saat ini belum meminta bantuan internasional. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami akhiri laporan